Halo guys, assalamualaikum. Hari ini saya mau memainkan game Gabak Mobile bersama. Kemudian dengan pelan Baki pun menepuk pipinya sebanyak 3 kali. Dan akhirnya tepukan itu pun sukses membuat Pickle terprovokasi. Lalu kemudian dia pun menyerang Baki. Namun dengan sekuat tenaga Baki pun menahan serangan Pickle, sehingga akhirnya dia pun terdorong sangat jauh hingga ke pembatas arena. Aku on. Tapi setelah dorongan itu terhenti, Baki pun memuji karena menurutnya Pickle saat ini sudah berevolusi. Dan sambil melakukan serangan, Baki mengatakan untuk pertama kalinya Pickle tidak lagi bertarung untuk makan, melainkan untuk mempertahankan harga dirinya. Kita sudah, saya sudah bagi tahu, kita nonton aja. Sementara itu di tribun penonton, tampak Tokugawa dan Hanayama baru saja datang ke Underground Arena. Lalu Ratsu pun memberitahu mereka kalau pertarungan itu baru saja dimulai. Tokugawa pun terkejut melihat Pickle yang baru saja roboh. Kemudian Ratsu menjelaskan kalau Pickle baru saja terkena tendangan berputar Baki yang efektif dan anggun. Serangan khas pertama yang sering Baki lakukan. Ratsu pun YouTube pula menambahkan dah. kalau saat ini Pickle sudah tidak lagi ingin makan, dan dia pun merasa kalau saat ini Baki ingin menyampaikan sebuah pesan pada Pickle kalau pertarungan bukanlah sekedar metode untuk berburu makanan, melainkan sebuah cara untuk melindungi martabatnya. Di tengah arena, Baki yang sudah siap dengan setelan bertarungnya pun tiba-tiba menendang Pickle. Aduh, kenapa larinya Lalu sambil menendangnya berkali-kali, Baki terus menyadarkan Pickle kalau pertarungannya itu bukan hanya sekedar untuk makan atau dimakan. Kemudian sambil mencekik Pickle dari belakang, Baki juga mengatakan kalau pertarungan tidak perlu harus sampai mengorbankan nyawa. Tak ada. Tapi tiba-tiba saja Pickle berlari sangat kencang ke tempat paling tinggi lalu meloncat untuk menjatuhkan diri bersama Baki. Melihat kejadian itu, Ratsu pun sangat khawatir karena apabila mereka jatuh dari ketinggian 30 meter seperti itu, maka mustahil bagi mereka untuk mengurangi benturan. Begitupun Hanayama yang berkata di dalam hati kalau saat ini mereka sudah melompat terlalu tinggi dan tidak mungkin bisa terselamatkan. Lalu kemudian suara dentuman keras pun terjadi, dan saat ini asap tebal pun mulai menyelimuti arena. Kemudian setelah asap tebal itu mulai menghilang, terlihat Pickle dan Baki yang saat ini sama-sama sedang berdiri. Tapi anehnya, saat Pickle mulai mendekati, Baki sama sekali tidak bereaksi. Dan di hadapan Baki yang masih terdiam, Pickle pun berusaha menyentuhnya. Hanya saja tiba-tiba secara mengejutkan Baki menepis sentuhan itu. Record. Nih. Lalu di dalam hatinya Baki mengatakan kalau sebenarnya untuk menepis saja dia sudah kewalahan karena akibat dari benturan keras sebelumnya. Baki merasakan kalau saat ini organ dalamnya berantakan, bahkan paru-parunya pun hingga tergencet oleh diafragma sehingga dia kesulitan untuk bernafas. Lalu tiba-tiba saja darah segar keluar dari tubuhnya, tapi sebisa mungkin Baki pun menelan kembali darah itu. Baki menyadari kalau tadi dia baru saja muntah darah karena organ dalamnya rusak. Dan saat ini dia berusaha untuk berdiri walaupun kedua kakinya serasa menopang batu raksasa. Melihat keadaan lawannya itu, Pickle pun menyadari kalau saat ini Baki terlihat baik-baik saja, tapi sebenarnya cederanya itu pun sangat parah.
Oleh karena itu, Pickle yang merasa sudah terlalu keras mempermainkan Baki akhirnya bersimpuh untuk melakukan doa. Dan Baki yang Hai mengetahui guys, maksud hari ini dari best Pickle banyak itu, orang, akhirnya tapi berusaha gila untuk guys. menghentikannya. Lalu dengan Banyak seluruh asyik libu kekuatannya aja. yang tersisa, Baki kemudian Keluar nak memukul wajah di-spot. Pickle. Saat ini terlihat juga Baki yang berusaha untuk meluapkan emosinya. Tapi dikarenakan paru-parunya hancur, alhasil suaranya pun tidak keluar. Tapi kemudian sambil menghirup udara dalam-dalam, Baki dengan penuh emosi berkata pada Pickle kalau dia tidak boleh mendoakannya. Dan saat ini terlihat Baki sudah siap kembali untuk bertarung. Gila, boy. Tidak, wah, tidak. Sakit kakiku. Naik. Saat ini juga sudah kembali bangkit, tiba-tiba memukul Baki dengan tangan kanannya. Tapi anehnya, bukannya memukul dengan sangat kencang, Pickle malah memberikan pukulan main-main sambil tersenyum. Melihat kejadian itu, Tokugawa, Retsu, dan Hanayama pun menyadari kalau saat ini Pickle sedang membalas perlakuan Baki dengan cara meremehkannya. Mendapat perlakuan seperti itu akhirnya membangkitkan hormon endorfin Baki, yang biasanya hormon itu bangkit karena dipicu oleh cedera parah. Dan kini, otaknya bereaksi tanpa dipicu oleh cedera fisik. Tapi dikarenakan pukulan lembut Pickle yang bahkan tidak dapat menyakiti lalat, sehingga menyentil titik terlemahnya yang disebut dengan harga diri. Lalu tidak lama kemudian terlihat Baki berjalan ke arah tangga. Setelah itu, dari tempat penonton yang paling tinggi, Baki lagi-lagi menjatuhkan diri. Dan dentuman keras pun kembali terjadi. Dan kejadian itu pun jelas membuat semua orang yang melihatnya terperangah. Hanya saja walaupun Baki jatuh dari ketinggian seperti tadi, hal itu tidak melukai Baki sama sekali. Bahkan kali ini Baki kembali siap untuk bertarung sambil berkata pada Pickle, jangan sampai mencoba untuk mencemaskannya sekali lagi. Kemudian, Baki memukul rahang Pickle dengan kecepatan tinggi sebanyak 2 kali. Lalu dilanjutkan dengan tendangan sambil meloncat ala Baki. Ya walaupun serangan itu tampak tidak mengenai Pickle, tapi tiba-tiba saja dia pun tumbang. Tidak lama kemudian Pickle I pun mencoba untuk believe mendekati I Baki, can tapi dia malah kembali fly. jatuh lagi. Iya. Iya. Dua lima. 30. Fenomena itu, Hanayama yang keheranan pun bertanya kepada Retsu tentang apa yang sudah Ya, jawabannya record video nih kan guys. menjawab kalau dia tidak begitu yakin, tapi kemungkinan besar Baki menyadari kalau dia tidak bisa mengguncang otak Pickle dengan serangan secara langsung. Oleh karena itu dia menyerang Pickle dengan satu lapisan kuri. Alih-alih menghadang secara langsung, serangan Baki hanya tipis menyerempet dari Pickle. Retsu pun menambahkan, meskipun jarang teknik tersebut sering terjadi dalam pertandingan tinju, gerakan sekelebat yang sering dikira meleset, tapi kemudian membuat lawannya tumbang dan tidak bisa bangkit kembali. Karena saking cepatnya pukulan itu menyerempet rahangnya, maka otaknya pun akan terguncang dengan kecepatan yang tidak. Untuk dulu nih. Dengan kata lain, Baki berhasil menyerang Pickle dengan lapisan kulit kedua, melalui tinju kanan, tinju kiri, dan juga tendangan kaki kanan bagian luar. Sehingga otak Pickle bergetar makin cepat setiap terkena serangan Baki. Menurut Retsu, akibat kehilangan fungsi otaknya, Pickle akan dihadapkan dengan pemandangan mengerikan yang belum dia rasakan sebelumnya. Seakan Pickle yang saat itu sedang berdiri, tapi tiba-tiba saja tanahnya pun meninggi, karena bukan tanahnya yang bergerak sendiri, melainkan otak Pickle yang masih bergetar dengan kecepatan
ia lakukan pada saat melawan Pickle sebelumnya. Di momen itu Ratu juga mengakui kalau Bucky merupakan seorang petarung yang cerdas. Shin kemudian kembali memperlihatkan Bucky yang saat ini tampak membelakangi Pickle. Lalu kemudian dengan seluruh kekuatannya Bucky melakukan serangan. Hanya saja bukan dengan pukulan, melainkan dengan tamparan yang telak mengenai tubuh Pickle. Dan lagi-lagi serangan itu tampak sangat efektif karena saat ini Pickle merasakan sakit yang luar biasa di punggungnya hingga dia pun menggeliat tidak karuan di tengah arena. Bahkan saking Yes. kuatnya tamparan itu hingga tubuhnya itu menyebabkan Pickle menggigit punggungnya. Kejadian itu pun jelas membuat Hanayama sangat terkejut karena dia mengatakan Pickle merupakan makhluk yang tahu. Tapi saat ini Pickle tampak sangat kesakitan. Balik kayo na. Siapa sih yang laptop? Di magulang na ka. Mana pa? Ha? Wala ka. Ano dito niya? Wala. Iya. Pikuray ko aja. Hari itu kami dapat. Hah? Hari itu kami dapat. Jap. Okay. Naik. Ini jadi gempa, guys. Tergempa lagi. Gempa yang tergempa. Oh. Ish, kejap naik, kejap turun. Fault. Apa? Bawakan. Porsche itu tolol.
guys. Wush, pengadilan di dunia. Lompat. Oke guys, mungkin sampai sini saja video kita kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye. Nah, mainlah sampai habis. Tapi ya.